9.30 sampai 10.30 WITA. Pelayan Saudara Paul Cakra STH. Harap Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau. Tuhan memberkati. Pelayanan posyandu lansia pada setiap tanggal 17 tiap bulan dimulai pukul 9, kecuali tanggal tersebut kena pada hari Minggu atau hari raya. Maka dilaksanakan pada tanggal 18. Terima kasih. Tambahan warta jemaat. Di dalam warta jemaat tidak tertera ibadah PWGT kelompok pelayanan 7. Pada kelompok 7A, Ibu Samuel KP pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Dan di kelompok 7B, Ibu Emi K. Tangkedatu. Demikian penekan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada siang hari ini, dan liturgi yang dipakai pada saat ini adalah liturgi oikumene. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Mari bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin, amin,
Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi." Kini selaku jemaat, kita mengaku dosa melalui nyanyian pujian "Suaramu ku dengar". Karena saudara-saudara telah mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia diberikan anaknya yang satu-satunya. Begitu kasih Allah akan dunia,
petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudara-saudara, kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi Di Hatiku Ya Yesus. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami tengada. Kami tundukkan kepala, mengamini segala karya Allah yang ajaib dan luar biasa, menopang dan menuntun kami selama seminggu yang lalu. Pagi ini Tuhan, di hari yang Kau kuduskan, kami ada di sini di sekeliling firman-Mu, rindu menyembah, rindu membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus, anugerahkan kepada kami roh hikmat, sehingga firman Allah yang kami baca, kami dengarkan, kami boleh paham dan mengerti dengan baik. Setiap telinga yang mendengarkannya dapat mengerti dengan baik, tumbuh subur di hati umat-umat Tuhan. Demikian juga ketika sebentar Tuhan hamba-Mu ini menjelaskan makna firman itu, ya Roh Kudus anugerahkan kepada hamba-Mu hikmat, kuasa, kemampuan, sehingga dapat menjelaskan firman Allah dengan baik. Kami telah sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Dengarkan dan sambut kami yang berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak
kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan turunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah benar bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan keberadaan dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku lakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Firman Tuhan. Haleluya,
ketiga dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil dan saudara-saudara jemaat membaca ayat yang genap. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas buah itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin, firman Tuhan. Penggarap yang dipercaya, demikian tema kita dalam seluruh pelayanan Gereja Raja pada hari ini, juga dalam kaitan dengan perayaan Penjaman Kudus sedunia. Saudara-saudara, seorang teman saya sama-sama tamat di SMP dulu. Ketika kuliah memilih jurusan teknik dan tamat kemudian kerja di Irian. Di Irian kemudian ia membangun satu rumah yang cukup bagus.
Tapi setelah kontrak selesai di sana, ia kembali ke Toraja. Bertahun-tahun kemudian rumahnya dikontrakan ke orang. Dan apa yang terjadi lama-kelamaan, pengontrak mengklaim itu rumah mereka. Ada banyak kasus saudara-saudara, di mana orang yang dipercaya menggarap tanah justru berusaha menguasai tanah itu. Ternyata memang sikap yang sama diperlihatkan oleh para imam dan ahli Taurat dalam bacaan kita tadi. Mereka merasa mereka lah pemilik kebun anggur Tuhan. Dan memang fakta berbicara. Ada segelintir orang karena ingin mempertahankan jabatannya, ingin mempertahankan statusnya, apalagi saudara-saudara merasa memang berjasa, mulai kemudian berkomentar, jemaat ini berdiri karena keluarga saya, jemaat ini berdiri karena saya merintisnya, jemaat ini dibangun karena kamilah yang membangunnya. Muncullah kalimat-kalimat kami, karena tanah kami tak abadi. Sebagai penggarap dalam hal ini pejabat gereja, kita diberi kepercayaan dari pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan sendiri, untuk memelihara, untuk mengusahakan kebun anggur Tuhan itu. Karena itu saudara-saudara, tugas kita ialah melayani dan sebagai pelayan. Saya masih ingat benar saudara-saudara, orang-orang ketika dulu terkenal orang yang bijak, orang yang baik hati dan murah hati, sehingga kalau ada orang yang tidak punya tanah, nakwami yaitu tanah di sana, olah, buat sawah, buat kebun, dirikan rumah, menito salana kumande. Apa yang terjadi? Setelah anak-anaknya mulai tumbuh, sekolah dengan baik, berhasil dengan baik, lama-kelamaan kemudian diklaim, itu tanah kami, itu milik nenek kami. Padahal diberi tahu pisan. Ternyata memang rupanya memang saudara-saudara, kita ini kebanyakan lupa sejarah. Itu sebabnya Soekarno mengatakan jangan sekali-kali merupakan sejarah. Karena kenapa? Sejarah begitu penting. Ternyata memang sikap yang sama juga kita jumpai dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika itu saudara-saudara bangsa Israel berada di Mesir, diperbudak, mereka hanya hidup dari pengasihan orang Mesir. Mereka tak berdaya, tidak punya harga diri dan jati diri. Coba kita bayangkan saudara-saudara, 50-60 tahun yang lalu. Ketika itu saudara-saudara kehidupan kita memang masih susah. Makan saja susah. Ya turikande basang. Ya mudah-mudahan kita masih ingat. Ya turikande kalaupun ada beras dicampur dengan ubi kayu. Lebih banyak ubi kayunya ketimbang nasinya. Tapi kita syukuri itu saudara-saudara. Ketika itu belum ada rumah-rumah mewah. Belum ada mobil terparkir di halaman. Belum ada foto wisuda dipampang di ruang tamu. Belum. Karena itu saudara-saudara, kalau sekarang kita sukses, kalau sekarang kita berhasil, itu karena siapa? Bukankah karena Tuhan? Dan kita harus amini itu. Di hadapan Tuhan saudara-saudara, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak berdaya. Kita tidak ada apa-apanya.
Karena itu memang tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Allah selain rasa syukur dan terima kasih kepada Dia yang telah menolong kita, memberkati kita. Dan karena itu jangan pernah menyombongkan dirimu. Seorang pangeran yang bosan di istana, kemudian merasakan seperti apa namanya kehidupan biasa di luar sana. Ia kemudian menyamar, pergi melamar kerja di seorang tuan tanah yang punya tanah dan pemilik kebun anggur, kebun buah-buahan. Tiba di sana kemudian mengatakan, bisakah saya diterima di sini sebagai pekerja harian, sebagai buruh? Si pemilik kebun mengatakan boleh. Orang itu kemudian bekerja dengan sukacita, menjaga kebun, membersihkannya. Ketika tiba musim menuai, datanglah pemilik kebun dan mengatakan kepada dia, tolong ambilkan saya buah yang paling enak. Saya mau cicipi, nikmati seperti apa rasanya. Orang itu kemudian mengambilkan dan membawa kepada pemiliknya. Ketika ia mencicipinya, ternyata buah itu rasanya asam. Ia kecewa dan mengatakan, tolong ambilkannya lain, siapa tahu beda rasanya. Diambilkannya lain, berikan kepada dia, ternyata rasanya sama juga. Ambil lagi, rasanya sama juga. Pemilik kemudian marah, kau ini kenapa? Tidak punya tanggung jawab. Ia menjawab dan mengatakan begini, apa Tuhan lupa? Dulu ketika saya melamar, saya memang diterima sebagai pekerja. Tugas saya ialah menjaga dan merawat kebun Tuhan. Tapi saya tidak punya akses untuk menikmati buahnya seperti apa rasanya, tidak. Saya penjaga. Dan betul, ia memang penjaga yang tidak boleh kemudian melewati batas sampai menikmati buah dari hasil itu. Saudara-saudara, ini gambaran pekerja, gambaran pelayan yang bekerja hanya sebagai rutinitas biasa. Biasalah ke kantor, bekerja dan sebagainya, tapi tidak punya niat baik untuk kemudian berkreasi dalam tugasnya, dalam pekerjaannya. Hanya ikut aturan biasa. Lalu, saudara-saudara, harusnya seperti apa komitmen kita, komitmen yang diberikan tugas dari pemilik kebun anggur dalam melakukan tugas sebagai penggarap. Pertanyaan ialah, apakah kita sudah melaksanakan tugas dengan baik, mengutamakan kepentingan pelayanan di atas kepentingan pribadi kita? Apakah kita telah bekerja dengan maksimal? Jangan-jangan kita hanya asal bekerja, tapi tidak punya niat, punya kreasi-kreasi dalam mengemban tugas-tugas itu. Penggarap yang dibutuhkan Tuhan adalah penggarap yang punya jiwa kesetiaan, pengorbanan seperti Paulus. Bukan penggarap seperti para imam, para ahli Taurat yang mengklaim itu miliknya. Di dunia kita sekarang, saudara-saudara, yang namanya kejujuran itu langka. Karena itu kalau kemudian kita berjumpa dengan orang yang jujur, berbahagialah kita dan beri jempol kepada dia. Karena kenapa? Itulah yang Tuhan tuntut. Terlalu banyak di kehidupan kita, saudara-saudara, kita bertemu dengan orang yang licik. Makanya ada istilah jeruk makan jeruk. Di dunia, di zaman kita sekarang ini, saudara-saudara, seringkali orang tidak segan-segan mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya. Tidak segan-segan. Karena itu ketika kita berteman, bersahabat dengan orang yang jujur, hargailah dia.
Jangan hianati. Terlalu langka, terlalu mahal kejujuran di zaman sekarang. Karena itu saudara-saudara, ke depan kita diberi kesempatan memperbaiki diri kita dan sikap kita. Masih ada waktu dan kesempatan memperbaiki sikap kita. Berlaku jujur, berlaku setia dan dapat dipercaya. Masih ada waktu, kesempatan yang diberi kepada kita sebagai penggarap yang layak dipercaya. Ada ratusan pendeta dan calon pendeta. Ada puluhan ribu penatua dan diaken. Tidak terhitung besar berapa jumlahnya pelayan-pelayan di PKB, PWGT, PPGT dan SMGT. Para dosen dan guru, para dokter dan para perawat di bidang kesehatan dan di unit-unit kerja lainnya. Mereka ini bekerja, saudara-saudara, sebagai penggarap-penggarap kebun anggur Allah yang diberikan mandat dari Allah untuk melayani, untuk bekerja. Penggarap yang menggarap kebun anggur Tuhan bukan untuk dirinya, dan kebun digarap bukan untuk miliknya dan menjadi miliknya. Karena itu saudara-saudara, jadilah penggarap-penggarap yang dapat dipercaya. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam akta pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Adapun arti perjamuan kudus, pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus yang telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhirnya hidupnya di dunia, Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan Ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu dengan yang lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai sejahtera Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara, kita memuji nama Tuhan, kita menguji diri kita memasuki sakramen perjamuan kudus ini, dan memuji Tuhan, kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku.
yang telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah menerima penyembuhan siri dan baptis dewasa. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Dipegang aja rotinya, nanti kemudian kita sama-sama makan. Mari makanlah. Anggur yang dicorahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicorahkan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, ambillah.
Mari minumlah. Saudara-saudara, sidang jemaat, mari berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku.
syafaat. Adapun pokok-pokok doa, berdoa untuk anggota jemaat yang sakit. Dalam warta jemaat ada 20 orang. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Anggota jemaat dan sepanjang minggu ini dalam warta jemaat ada 78 orang. Selamat ulang tahun. Orang tua lansia jemaat Rantepau kita doakan semoga Tuhan menolong, memberkati mereka. Pelayanan jemaat dalam minggu ini, pelayanan sakramen kudus yang boleh terlaksana hari ini, rencana pembangunan gedung gereja, pelayanan seminggu mendatang dan pemerintah khususnya Toraja Utara. Mari berdoa. Firman-Mu Tuhan telah kami dengarkan bersama, mengajak kami untuk menjadi pelayan-pelayan Allah di kebun anggur-Mu, pelayan-pelayan Allah yang setia, yang dapat dipercaya dalam rangka menggarap, mempertanggungjawabkan pelayanan yang Allah anugerahkan kepada kami. Tapi juga kemudian kami dapat dipercaya dalam kata dan perbuatan. Di kesempatan di mana kami boleh berdoa syafaat, kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Ada 20 orang. Entah terbaring di rumah mereka, terbaring di rumah sakit. Oh Tuhan, lawatlah mereka, jamah tubuh mereka, berkati obat untuk kesembuhan mereka, dan kasihani mereka boleh pulih kembali. Anggota jemaat yang berulang tahun ada 78 orang. Menjadi bukti Engkau adalah Allah pemelihara yang setia, yang menuntun dari hari ke hari, yang juga kemudian menambahkan lagi usia setahun kepada saudara-saudara kami. Karena itu kami ucapkan syukur, banyak terima kasih, dan bermohon penyertaan Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan mereka sehari-hari ke depan. Orang tua di jemaat Rantepau yang lansia, mereka karena ketuaan tak berdaya, karena sakit penyakit, tapi Tuhan tolong sayangi mereka, peliharakan mereka. Berikan semangat dan kekuatan baru agar terus berharap Engkau adalah Allah penolong baginya, termasuk dalam masa tua, sehingga boleh menikmati semangat hidup baru. Terima kasih Tuhan, hari ini pelayanan sakramen boleh berjalan dengan baik. Berkati pelayanan nanti jam 11 dan seterusnya nanti sore. Berkati gereja-gereja juga dalam rangka pelaksanaan perayaan sakramen perjamuan kudus hari ini. Menjadi bukti kebersamaan kami dengan seluruh gereja-gereja sedunia. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja, berkati Tuhan. Berkati seluruh panitia, seluruh warga gereja Toraja bersama-sama menyisihkan penghasilan mereka untuk pembangunan rumah ibadah itu, sehingga nantinya kemudian boleh dibangun dan boleh selesai dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta di tengah-tengah jemaat bersama pendeta diaken, pengurus OGM yang membantu pelayanan, berkati Tuhan. Kandungkan kepada mereka kekuatan, hikmat, dan pertolongan daripada-Mu dapat mengemban tugas dengan baik. Berkati anggota jemaat dalam kehidupan masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka dan rencana mereka. Kiranya berkat-Mu terus mengalir untuk boleh dinikmati. Tapi juga tolong dalam berbagai pergumulan hidup mereka sehari-hari. Kasihanilah mereka. Berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, khususnya Toraja Utara. Tuhan tolonglah pemerintah kami dapat memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam rangka lawatan pemilihan bupati dan wakil bupati ke depan. Berkati Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik. Tapi juga tolong kami masyarakat Toraja Utara dapat memilih pemimpin yang terbaik, dapat memimpin daerah ini ke depan untuk lebih baik lagi. Ketika sebentar kami kembali ke rumah Roh Kudus, pulang bersama kami dalam damai dan berkat-Mu. Ini doa kami kepada-Mu Bapa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Berkenan Allah menjawabnya karena kami sampaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Yang bukan dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, bahwa Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian, terutama menghadapi dunia dalam rawa payah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada berseri, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai